Pagi, Sensei. Sehat-sehat semuanya? Pagi, Sensei. Pagi, Sensei. Oke, good. Nah, hari ini, kok ini cuma sedikit nih? Cuma 27? Mana ini? 4 orang lagi. Belum masuk ya? Oke, kita tunggu aja ya, kawan-kawannya. Nah, pagi ini kita melanjutkan yang kemarin. Itu nih. Ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan interview. Sekarang kita melanjutkan dengan observasi. Ya. Observasi. Kemarin kalian juga sudah melakukan praktik observasi ya dalam interview. Terus observernya juga sudah melakukan dokumentasi. Jadi hari ini kita melakukan observasi dan dokumentasi. Oke. Nah, sebelumnya oke. Ini terus kita nonton dulu video ini. Bentar ya. Ya. Kalian perhatikan benar-benar ya video ini ya. Cuman 2 kali aja aku putar. Oke? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Oke. Ada nggak yang melihat perbedaan-perbedaan di dalam video tadi? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Oke. Ya. Ada nggak yang tahu apa yang ada bedanya di dalam video tadi? Apa saja yang jadi berbeda? Ya, Ashar, thank you. Ada lagi? Saya Sensei. Tuh. Suta. Oh, Suta ya. Orang yang mati di bawah itu sebelumnya dia luruskan kakinya. Kemudian pada scene selanjutnya dia seperti menekuk kakinya. Oke, good. Yang lain? Saya Sensei. Siapa tuh? Haris ya, Dek? Beruang yang berubah jadi apa? Ya, panglima lah intinya. Ya, itu Sensei. Oke.
lagi? Ini mana ini perempuannya ini semua? Saya Sensei. Nisa. Nah. Yang apa sebelahnya kakek yang meninggal ya? Sebelahnya. Sebelahnya apa? Sebelahnya yang di bawah itu Sensei. Ya loh. Ya, terima kasih ya Nisa. Terima kasih kembali Sensei. Mana lagi yang kelihatan? Nggak ada. Nggak ada yang kelihatan lagi. Yang paling kelihatan apa? Just bapak-bapak yang ngomong tadi kan. Pertama hitam, sekarang jadi kuning. Terus apa lagi nih? Itu satu. Apa lagi? Mana nih? Fadila. Sepertinya bunganya berubah, Sensei. Dari merah jadi hijau. Apanya? Bunganya. Good. Oke, Fadila yes. Oke. Mana lagi nih? Yang lain? Satu lagi aja. Hah? Itu lukisannya berubah. Ya kan? Nanti tonton sendiri ya. Lukisannya berubah. Terus topi ibu-ibu yang ditangkap itu tadi juga berubah. Oke? Ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kemarin kalian sudah melakukan yang namanya interview. Dalam interview itu sebenarnya kalian sudah melakukan observasi dan sudah melakukan dokumentasi. Observer sudah mengobserv, sudah mengamati, dan dia sudah mendokumentasikan. Nah, kan? Observasi itu apa? Observasi itu pengamatan lapangan. Lapangan itu tidak harus dalam ruangan terbuka, tapi bisa dalam ruangan tertutup juga. Dia ngapain? Dia mengamati, terus apa yang diamati? Mengenai kegiatan, perilaku, percakapan, itu seperti yang kalian kemarin, interaksi, dan proses, ya kan? Yang kelihatan, yang visible, ya. Terus itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengumpulkan data, ya. Jadi mengumpulkan data itu caranya ini, ini data kualitatif, ya. Mengumpulkan data kualitatif itu misalnya tekniknya antara lain dengan interview dan observasi. Oke? Nah, terus nanti dengan hasil observasi akan didokumentasikan. Kemarin kalian sudah melakukan ketiga-tiganya. Nah, ini apa ini? Ini ininya aja. Nah, melakukannya. Jadi kadang-kadang kayak kemarin observer hanya menjadi observer. Ya, tapi dia tidak terlibat dalam percakapan interview. Nah, itu dia berarti complete observer. Nah, complete partisipannya siapa? Complete partisipannya ya interviewnya atau interviewernya. Ya, karena dia hanya melakukan percakapan, tidak menjadi pengamat juga. Nah, tapi ada juga pengamat yang bisa jadi observer, ada juga observer yang bisa jadi pengamat. Ya, ini. Tapi yang kita lakukan kemarin yaitu yang ini, complete partisipan, yaitu orang yang betul-betul hanya diamati, yaitu interview dan yang di interviewer dan yang di interview, dan hanya observer saja. Jadi tidak ada peran yang dilakukan oleh tidak ada dua peran yang dilakukan oleh satu orang. Ya, itu yang paling kita lakukan. Tapi boleh juga di mix, itu oke, tergantung keperluannya seperti apa. Oke. Nah, terus pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya kalian menggunakan indera. Kalian melihat, mendengar, ya kan? Terus habis itu menulis. Nah, menuliskan itu seperti apa? Ada tekniknya, ya. Terus disiplin membuat catatan. Nah, disiplin membuat catatan itu, jadi apa-apa saja yang diamati dalam durasi pengamatan itu. Kemarin kita mengamati, kemarin waktu observer itu diamati 5-10 menit. Kalian amati dan kalian tulis apa reaksinya, bagaimana kelemahan interviewnya, bagaimana kekuatan interviewnya, positifnya apa, negatifnya apa, ya kan? Oke. Nah, apa yang diamati? Itu apa ya? Yang diamati itu apa, space ya? Space ruangan, apa ya? Itu space lah, ya kan? Ya kan? Tempat. Nah, tempat. Terus aktor, siapa yang kalian amati? Terus aktivitas apa? Objek kalau ada benda, kan? Atau kegiatan fisik. Terus tindakan, kejadian, waktu, tujuan, feeling, itu yang kalian amati. Ya? Terus
bagaimana mencatatnya? Nah, yang dicatat itu kapan kejadiannya, di mana, dan bagaimana. Kalau why, ya sudah pasti tahu kan, apa alasannya, misalnya, ya kan? Kalau ada nggak juga? Jadi ada kalian, kalau biasanya dulu cewek-cewek, ya, dia membuat diary. Ada nggak yang membuat diary ini? Masih adik-adik perempuan ini. Jadi dia setiap hari itu menuliskan perasaannya, menuliskan apa kejadian hari ini. Nggak apa-apa, it's okay. Karena itu sebagai bentuk pencatatan. Jadi nanti kalau sudah lewat setahun, kalian bisa baca-baca lagi. Oh iya, tahun lalu dulu aku putus cinta, nangis-nangis 3 hari. Terus, oh tahun lalu aku lulus nih dari STAN, aku habis lulus aku makan McD, terus beli motor, beli ini, lah gitu. Jadi kalian bisa merecall atau dari catatan itu kalian bisa mengingat kembali perasaan-perasaan yang kalian rasakan tentang satu hal di dalam hal-hal yang di masa-masa yang lampau. Misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dalam penelitian, ya, kan memori kita ini terbatas. Ya. Mungkin kalian kutanyakan sekarang, si observer ini kalau kutanyakan apa kejadian yang terjadi waktu interview kemarin. Mungkin kalian nggak ingat kan? Tapi kalian harus begitu membuka catatan, oh ya waktu itu si ini tidak memperkenalkan diri interviewernya dan dia tidak memberitahukan apa tujuannya. Ya. Catatan itu tidak harus detail, ya, karena tidak semua orang bisa mencatat dengan detail. Tapi ada juga yang mencatat dengan pointers. Jadi dengan pointers dia bisa ingat. Jadi tergantung aja bagaimana kita bisa mengingatnya. Ada yang harus detail, kayak direkam. Ya, rekaman itu juga dokumentasi. Atau di foto, itu juga dokumentasi. Nah, ada juga yang dicatat. Ya. Kan? Nah, jadi apa-apa saja yang kalian lihat, kalian dengar, itulah yang dicatat. Oke? Ini nggak usah terlalu banyak aktivitas karena banyak sekali bahan kita hari ini. Terus, nah, bagaimana mengevaluasi partisipan observasi, ya kan? Kalau di record, ya kita bisa melihat on real time apa reaksinya, ya kan? Nah, terus kalau dia limitation-nya kita tidak mengetahui apa sih intinya, kenapa sih dia seperti itu, ya. Nah, terus, nah ini yang penting nih, dokumentasi. Dia tertulis dari dokumen lain atau kejadian-kejadian lain. Terdiri dari kutipan data dari dokumen yang diambil. Nah, personal dokumen seperti yang tadi itu, jurnal, diary, tadi ini nggak ada nih, perempuan di sini nggak ada yang mau mencatat diary. Biasanya perempuan nih suka nih. Dulu SD Sensei. Hah? Waktu SD, sekarang udah enggak. Ya, good. Nah, tadi di kelas sebelah masih ada, tapi dicatat di HP katanya. It's okay, nggak masalah. Itu hal yang lazim lah. Ya, nggak perlu malu-malu. Ya. Nah, terus ini dokumen-dokumen pribadi kita, kan surat kita, ya email kita, ya kan. Nah, itu dokumen-dokumen pribadi. Terus public dokumen itu misalnya laporan keuangan pemerintah, ya kan, misalnya laporan tahunan DJP, terus ini laporan keuangan perusahaan, terus apa lagi, pokoknya yang hal-hal yang bisa diakses secara publik itu biasanya ada di lembaran negara kalau dari pemerintah. Terus dokumen organisasi, ya, laporan rapat, dinas, terus data karyawan, ya, email kantor, dokumen media, itu dari artikel, baik elektronik maupun yang hard copy. Nah, ini yang virtual, ya, blog, website, ya kan, ya, seperti itu. Terus dokumen ini, ya, dia relatively murah dan gampang diakses, tapi tergantung kalau akses kan bukan berarti misalnya diarinya Raden Roro, nggak semua orang bisa akses kan,
nggak bisa pula si Fadila akses, nggak bisa pula aku akses, nggak bisa pula si Suta akses, kecuali dikasih aksesnya sama si Radenoro, ya kan? Dan biasanya murah ya, sekarang makin murah karena kalian bisa catat di HP, catat di ketik di email. Tapi kan biasanya kalian kalau yang pribadi itu dikasih password untuk safety-nya, nggak semua orang bisa baca. Ya, jadi can be invaluable for providing. Nah, jadi kadang-kadang dokumen-dokumen ya yang dicatat tidak baik itu jadi nggak ada gunanya. Jadi kita malah bingung. Kita nyatat ini kenapa ya? Kita nyatat ini waktu itu apa kejadiannya? Jadi sebaiknya pencatatan itu harus seperti tadi, when, where, and how. Ya, jadi minimal 3 pertanyaan itu terjawab. Terus dokumen itu bisa merecall kita, oh waktu itu kejadiannya seperti ini, responnya begini. Waktu itu keputusan yang kita ambil akan hal yang sama persis ini, ya kan? Jadi di kantor itu banyak itu. Misalnya namanya penegasan. Penegasan kalau di tempatku itu bagaimana misalnya perlakuan PPH atas bunga, dividen dan royalti, atas P3B, atas WP yang kita punya P3B dengan Jepang misalnya, sebagai tempatku, kan? WP itu banyak nanya nih. Misalnya yang tanya satu Sumitomo, yang satu lagi yang nanya Mitsubishi. Nah, mungkin dulu pernah nanya nih Sumitomo mengenai hal yang sama. Sekarang Mitsubishi yang tanya, oh dulu ada tuh kasusnya Sumitomo sama persis sama si Mitsubishi. Nah, berarti kita bisa ambil dokumennya si Sumitomo untuk jadi referensinya Mitsubishi. Itu artinya making visible and traceable. Ya, bisa dijadikan referensi. Sensei mau tanya. Siapa itu? Ya, Radenoro ya. Kalau misal gini Sensei, kalau dokumentasi itu kan kayak contohnya kemarin waktu kita wawancara itu kan kita harus minta izin. Ya. Sedangkan kalau misalkan apa yang nanti kita sampaikan kalau tentang pajak kan pasti sedikit orang yang berkenan. Semisal untuk direkam, pasti kan mereka mungkin ada ketakutan atau apa. Nah, padahal pribadi kita tuh membutuhkan kayak gitu. Semisal kayak saya pribadi tuh yang butuh catatan detail, sedangkan dalam posisi saya sedang mewawancarai kan saya nggak bisa sambil tulis atau kayak gimana. Nah, saya tipe orang yang sebenarnya bisa direkam. Nah, sebenarnya itu masalah atau tidak masalah kalau misalkan saya tetap merekam tanpa saya meminta izin dengan kayak judulnya itu ini cuma buat dokumentasi pribadi saya gitu. Oh, jadi itu tetap nggak bisa ya, Dek ya. Kita harus, jadi gini, triknya sama aja, ini aja. Jadi bilang aja dari awal, Pak, Bu, ini kita kan mau wawancara, tapi saya jamin kerahasiaan datanya. Dan saya jamin juga kerahasiaan pertama saya jamin kerahasiaan identitas Bapak dan Ibu. Kedua, saya jamin kerahasiaan datanya hanya bisa diakses oleh saya. Kalau Bapak berkenan, Bapak atau Ibu berkenan, saya rekam. Jadi triknya gitu aja. Kita jamin kerahasiaan. Dari awal kita sudah bilang, tujuannya ini. Saya akan menjamin kerahasiaan identitas Bapak Ibu. Dan saya akan menjamin data yang dipergunakan di sini hanya saya yang mengakses. Dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian ini, tidak untuk yang lain. Tidak untuk laporan pajak, tidak untuk apa. Jadi, tapi kalau memang itu dia tidak mau juga, ya itu udah nggak bisa deh. Cari aja responden yang lain. Oh, baik ya. Sensei. Terima kasih Sensei. Ya. Nah, akses can be difficult ya, email ya, nggak semua orang bisa akses email kita kan. Nah, itu udah. Terus kalau dia jauh, ya itu juga nggak bisa juga diakses kalau nggak ada soft copy-nya. Terbit publik. Nah, ini panduan etika ini udah lah ya, udah kita pelajari kemana, kita harus hormati, jaga privasinya, hargai haknya, tujuannya, jujur, minta izin. Nah, ini tadi ada ya. Kan? Terus jaga anonimitas, ya kalau memang dia tidak mau dikasih identitasnya, jangan kita paksakan. Ya kalau kita gini Pak, saya sembunyikan nama, umur, dan status, saya kasih ID. Misalnya Elsa ID 01, ya kan? Terus Sofia ID 02, Grafta 03,
Jaim 04. Itu aja. Jadi orang nggak tahu kecuali kita. Ya, kita buat ID. Ya, oke? Nah, ini aja kok ini. Tidak ada yang istimewa. Ini mengenai data kuantitatif, kualitatif. Kan? Nah, sekarang kita belajar bagaimana data kuantitatif. Oke. Nah, ini slide-nya ada 66. Jadi ini akan diterangkan hari ini dan besok dan minggu depan. Ya, jadi nggak usah takut. Semua aku seragamkan. Kita nanti akan berhenti di kuesioner. Ya. Jadi aku nggak mau buru-buru. Yang penting kalian ngerti. Ya, kemudian data kuantitatif. Nah, jadi kita akan berhenti nanti di pembuatan kuesioner. Teknik sampling itu nanti bisa minggu depan. Oke, minggu depan bahannya juga tetap sama. Nah, ini video-video. Kalian tonton sendiri ya. Ini kelas ini terlalu banyak video-video. Ya. Kalau aku video-video yang aku suka itu paling cuma Netflix, ya, Disney, YouTube. Ya. Jadi karena kalian masih mahasiswa, haruslah kalian tonton ini KLC, kemenkeu.go.id. Ya. Tonton ya. Mana ini suaranya? Suruh nonton gini aja. Sensei. Kalau nonton YouTube atau TikTok nomor 1 di semua. Tawa kau gerasa. Ya kan? Nah, oke. Di mana kau itu? Duduk-duduk santai. Di kamar, Sensei. Oh, kirain di ini. Di pantai. Oke. Nah, ini kalian udah tahu ya, kuantitatif sama kualitatif, nggak akan aku tanya lagi ya. Apa bedanya? Kalau nggak tahu lagi, kita udah pertemuan berapa nih? Ke-6 ya. Nggak tahu lagi lah aku. Ini sekarang kita pengumpulan data untuk data kuantitatif, empirik. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ada sumber eksternal, internal, discrete, continue, primer, sekunder, cross time, sama time series. Nah, itu ada nanti kan pelajari. Ada nanti belakang. Nah, terus bagaimana skalanya? Nah, skalanya itu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Oke. Sekarang kita ngomong dulu nih, apa ini yang nominal? Ya. Nominal itu adalah jumlah, menunjukkan jumlah. Ya. Berapa pasang sepatumu? 3 pasang. Berapa orang pacarmu? 10 orang. Nah, itu menunjukkan jumlah. Ya. Nah, tapi kalau dia ordinal, ya, itu menunjukkan peringkat. Lulus urutan berapa? Terus finish urutan berapa? Ya kan? Terus dari kelas ini yang nomor ranking 1-nya siapa? Ranking 2-nya si Grafta itu ranking berapa? Misalnya. Ya kan? Nah, kalau interval itu tingkat kemampuan. Ya kan? Baik, sangat baik, tidak baik, buruk. Nah, itu begitu tuh interval tuh. Ya kan? Terus rasio ini mungkin contohnya agak salah ya. Koreksi nanti akan dengan dosen koordinator. Rasio itu menunjukkan perbandingan. Yang paling banyak dijelaskan itu apa? Rasio utang. Paling banyak itu di koran. Rasio utang negara. Misalnya kalau di Jepang rasionya itu 200% dari PDB, produk domestik bruto. Jadi misalnya kalau produk domestik brutonya Jepang itu 100, mereka boleh ngutang 200. Ya, jauh lebih besar dari produk domestik brutonya. Kalau kita enggak, kita terbatas. Kita tidak boleh 30% kalau nggak salah. Jadi hanya boleh 30% dari produk domestik brutonya. Oke. Nah, sekarang ini nih. Pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer itu seperti yang bilang kemarin. Pengumpulan data primer itu data yang langsung kita kerjakan sendiri. Salah satu caranya apa? Yaitu eksperimen. Eksperimen itu artinya kita yang mengerjakan sendiri. Kita researchernya. Tapi kalau di data sekunder, kita langsung hanya mengambil dari sumber yang lain. Ya kan? Nah, ini kalau nanti kalian ada Tuhan kasih rezeki, kalian bisa kuliah master. Ini namanya average treatment effect, ATE. Average treatment effect ini adalah salah satu jenis eksperimen yang paling sering digunakan di medical, di bidang kesehatan dan di bidang ekonomi. Contohnya apa? Contohnya gampangnya ini. Jadi ada 2 pot, sama-sama dikasih 10 bibit, kiri dan kanan. Kan?
tapi satu pot diairin, pot yang lain dibiarin gitu aja. Nah, sudah ditunggu 2 bulan, ya, 10 biji itu, 10 bibit itu dari yang diairin tumbuh 9, 1 mati. Dari yang tidak diairin, nggak diapa-apain, itu nggak ada yang tumbuh karena nggak dikasih air. Jadi implikasinya apa? Namanya average treatment effect. Treatmentnya yang diukur. Kita melihat apa sih bedanya di treatment diberikan tindakan dengan tidak diberikan tindakan. Treatment kan tindakan. Tindakan di sini apa? Tindakan di sini adalah menyiram air. Contohnya di dalam bidang kesehatan, biasanya ini untuk percobaan obat. Nah, percobaan obat itu misalnya tikus nih, yang sering dikasih percobaan itu kan tikus. Jadi tikus ini biasanya untuk mengeksperimenkan jenis obat tertentu yang diklaim bisa mengurangi diabetes misalnya. Diabetes. Jadi tikus ini dikasih makan. Jadi ada 10 tikus, ya kan? Tikus ini beratnya sama-sama betina semua atau sama-sama jantan. Jadi semuanya identik. Semua dalam responden ini identik. Ya, tikusnya sama-sama perempuan, sama-sama betina, sama-sama beratnya sama umurnya sama, ya kan? Nah, ada 5 dipisah jadi 5 dan 5. Ya, 5 ini diberikan obat itu, obat yang akan kita uji. Sedangkan 5 yang lain tidak diberikan apa-apa, tapi diberikan lingkungan yang sama, yaitu apa? Suhunya sama, makanannya sama, terus jam tidurnya sama. Yang membedakan cuma treatmentnya, satu dikasih obat, satu tidak. Nah, terus mungkin sudah 2 bulan, 3 bulan, dicek darahnya. Bagaimana kadar gulanya? Ngaruh nggak sama yang dikasih obat dengan yang tidak dikasih obat? Pasti ngaruh kan? Jadi biasanya orang itu, kalau orang-orang kesehatan itu mencoba obat baru itu seperti itu. Either dia percobaannya tikus atau sama orang. Biasanya obat-obat kanker juga begitu. Kan? Jadi kalau misalnya memang sudah 3 bulan, tikus yang diberikan obat itu kadar gulanya lebih bagus atau lebih stabil, berarti obat ini bisa digunakan nanti untuk, dalam tahap itu bisa digunakan untuk orang. Tapi kalau memang jadi sama aja, berarti obat ini nggak ada gunanya. Tapi kalau malah lebih buruk, nah obat ini ditinggalkan. Tapi kalau dalam ekonomi, contohnya apa? Contohnya ini paling banyak treatmentnya, misalnya pemberian subsidi. Ya, pemberian subsidi. Jadi misalnya ada keluarga, jadi diambil mungkin 100 keluarga yang identik. Penghasilannya sama, tanggungannya sama, jumlah anaknya sama, dan anak-anaknya itu berada dalam umur yang sama. Misalnya 100 keluarga, 50 dia punya 2 anak, ya semua itu 100-100-nya itu punya 2 anak. Paling besar itu kelas SMA, kelas berapa ya sekarang? Kelas 11 lah, 11 ya. Nah, kelas 11, paling kecil itu SD, misalnya kelas 3. Ada 100 keluarga yang seperti itu. Terus 50 keluarga diberikan subsidi. Ya, subsidi misalnya subsidi kesehatan. Ya. Jadi anak yang 50 keluarga yang punya anak 2 diberi kartu kesehatan, kartu Indonesia Sehat. Yang 50 lagi tidak. Ya, 50 lagi tidak. Nah, terus kita melihat nih, pemerintah mau lihat bagaimana perilaku mereka mempergunakan treatment itu. Treatmentnya apa? Treatmentnya itu adalah pemberian kartu tersebut. Nah, untuk orang yang menerima case, apakah mereka jadi lebih sering ke puskesmas? Kalau misalnya demam, mereka ke puskesmas karena punya case. Tapi kalau misalnya tidak terima case, ya tidak punya kartu Indonesia Sehat, kalau demam mereka di rumah aja karena nggak punya case. Ya, nah itu ada perubahan perilaku, ya itu. Nah, yang paling gampang diamati itu adalah ini. Kalau yang paling nyata itu sebenarnya bukan kesehatan, tapi pendidikan. KIP, Kartu Jakarta Pintar ya. Kartu Jakarta KJP sama KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi sering nggak digunakan? Kalau di Harmoni tahu kalian kan yang di Ceger itu?
Belum lupa kan sama harmoni? Ya kan? Nah, jadi kalian bilang di harmoni itu menerima pembayaran pakai KIP. Ya kan? Jadi yang dibeli itu apa? Kalau dia punya KIP, apakah yang dibeli buku? Karena itu kan untuk pendidikan kan? Apakah yang dibeli buku? Ataukah apakah yang dibeli itu malah bahan makanan? Ya kan? Jadi itu sebenarnya ada kan yang seperti itu. Dia membeli bahan makanan tapi dari uang KIP. Ada yang seperti itu. Padahal tujuannya sebenarnya. Jadi itu untuk memperlihatkan bagaimana perilaku-perilaku orang, ya, perilaku-perilaku orang setelah diberikan treatment. Treatmentnya itu apa? Ya treatmentnya pemberian KIP tadi, ya. Kalau diberi KIP, dia beneran dibeliin buku nggak? Atau dia cuma malah dibeliin apa namanya? Mana ini? Atau malah dibeliin poki-poki pakai uang KIP. Iya kan, ada loh yang kayak gitu. Gak usah ketawa kau Grafta. Oke? Nah, jadi itu namanya treatment. Jadi nanti kalian bisa melihat, bisa mengukur, benar nggak subsidi ini? Tepat sasaran nggak subsidi ini? Ya kan? Ya, kalau KIP dibelikan poki-poki, udah nggak cocok lah. Apalagi KIP dibelikan pulsa untuk TikTok. Wah, udah nggak pas. Kalau pulsa untuk PJJ, nah, memang pas. Ya kan? Nah, terus itu ya, itu namanya average treatment effect. Nah. Tanya Sensei. Siapa itu tanya-tanya? Oh, Dinda Kusuma. Oke. Jadi yang treatment itu tadi itu kayak variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat itu apa sih? Oh bukan, itu hal yang berbeda lagi. Variabel kontrol, jadi kalau kita bicara dalam persamaan, ya. Ini sekarang udah analisis regresi ini deh ya. Kalau variabel kontrol, ya, itu adalah variabel-variabel yang tidak kita perhatikan, bukan tidak kita perhatikan, ya. Tidak kita lihat perubahannya, itu kontrol. Nah, sama seperti tadi kontrol. Tidak ada perubahan di sini, tidak ada treatment di sini. In some point mereka sama. Tapi kalau kita bicara dalam konteks regresi, itu regresi ya, independen, dependen. Variabel terikat, ya, variabel dependen, itu adalah variabel yang ada di sebelah kiri, yang ditentukan oleh variabel bebas dan variabel kontrol. Ya kan? Nah, variabel kontrol di dalam regresi termasuk variabel bebas. Ya, termasuk dalam kategori variabel bebas. Nah, di dalam ini dia survei deh. Yang tadi itu analisis regresi. Berbeda ya, jadi konteksnya berbeda. Ini kita bicara kontrol dalam konteks survei. Ya, kalau yang tadi kita bicara variabel kontrol dalam dalam apa namanya analisis regresi. Ya, oke? Jadi ini dua hal yang berbeda. Oke? Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, metode surveinya apa ya? Ya telepon, tatap muka. Kalau dulu ada surat, sekarang surat elektronik. Ya, ini lah. Surveinya itu bisa macam-macam, tapi sekarang tidak disarankan untuk melakukan survei secara langsung. Ya, karena pandemi. Kalau bisa kalian membuat survei itu pakai Bitly itu loh, ya. Kalian kan pasti pintar kan buat Google Docs itu kan. Nah, itu kalau bisa. Jadi jangan secara langsung. Ya sekarang kan masalahnya cuma pilihan aja, mau bagi-bagi atau mau tinggal klik send, gitu kan. Nah, ini sama yang kita ceritakan tadi. Terus ini sudah pernah kan kita ceritakan minggu lalu ya kalau aku nggak salah ya, tidak usah. Nah, ini dia pembuatan kuesioner. Ini ada dua lagi nih. Ada dua lagi video. Ini harus kalian tonton ya. Ya, Grafta jangan nonton TikTok aja kau. Oke. Nah, terus atau stalking IG story mantan. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kuesioner? Sekarang untuk membuat kuesioner, kita harus tahu dulu nih, siapa populasinya. Sama seperti yang aku contohkan minggu lalu. Ya, kalau kita mau mensurvei perusahaan konstruksi, ya pergilah ke asosiasi atau aktor konstruksi, pengusaha konstruksi. Jangan pergi ke pasar. Itu dua hal yang berbeda. Itu pertama kita harus menentukan populasi. Nah,
Kalau tadi contohnya apa? Kalian tahu makanan apa? Makanan silin. Tahu silin? Tahu Sensei. Tahu kan? Sensei. Wah, tahu apa sih ini semua generasi matching ini semua. Ya kan? Tahu Sensei. Ya. Jadi kalau kalian misalnya mau memasarkan produk, ya, kalian harus tahu produk ini populasinya di mana. Nah, ini nih paling seru nih contoh nih. Kan ada susu ibu hamil Prenagen, ya. Yang kalian sasar siapa? Ibu hamil Sensei. Hamil Sensei. Nah, ibu hamil atau bapak-bapak yang istrinya sedang hamil. Ya kan? Pokoknya ada hubungannya dengan kehamilan. Ya. Nah, jangan pula kalian mensurvei ke perempuan-perempuan lajang atau laki-laki lajang. Itu udah nggak matching. Jadi penentuan populasi itu penting. Kalian tahu dulu nih, ya. Kalian tahu dulu. Jadi kalau kalian mensurveinya ke laki-laki lajang, wah ini udah beda. Jadi dia inginnya menghamili anak orang, bahaya. Ya. Kan? Jadi jangan gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu. Nah, misalnya dulu ada yang terkenal itu Anlin. Susu Anlin ada tahu ya? Nah, susu Anlin itu untuk orang-orang yang tulangnya udah keropos. Jangan pula kalian survei ke orang-orang yang umurnya kayak kalian, karena tulang kalian itu balung itu masih kayak besi. Ya kan? Nah, surveilah orang-orang yang tulangnya udah mulai keropos, yang udah mulai terkena resiko osteoporosis, mungkin seperti aku atau yang lebih tua dari aku. Ya. Nah, kalau aku mengeluarkan susu Anlin, terus aku pasarkan ke kalian, jadi ketawa-tawain. Kau pikir kami nenek-nenek? Itu nggak pas. Nah, itu artinya mendefinisikan populasi. Sama juga seperti tadi. Ya kalau ke konstruksi, ya ke konstruksi lah kalian pergi. Jangan pergi ke pasar. Ya, jangan pergi ke tukang jahit. That's different animal. Ya. Nah, terus sudah kalian memasarkan ini nih, silin-silin itu, ya, makanan-makanan mecin itu, ya, kalian harus tahu nih, apakah semua yang mau kalian sampling, mau kalian survei, misalnya silin kalian kenalkan silin di misalnya di kampungnya si Anissa nih di Purwodadi, ya kan? Ada berapa orang di Purwodadi? Misalnya 300.000 orang. Ya. Populasinya mana? Populasinya yang seumuran Anissa. Seumuran Anissa itu mungkin ya di bawah 25 tahun, mungkin 15 sampai 25 tahun. Itu populasi di Purwodadi. Ya, terus itu ada misalnya ada 300.000 orang. Mau semua kalian survei? Ya nggak mungkin dong. Ya kan? Nah, kalian sampling. Nah, penentuan sampling itu juga penting. Nah, sekarang karena apa? Kalau kita survei semua, ya pertama lama, kedua mahal. Nah, terus kita kembali ke contoh kita dalam KTTA. Misalnya konstruksi tadi. Nah, konstruksi itu kan ada yang jalan dan jembatan, ada bangunan, ada listrik, ada migas, ada menara telekomunikasi. Ya kan? Nah, kalau kalian mensurvei konstruksi dalam satu daerah, masukkanlah ini semua, 5 ini. Jangan hanya jalan dan jembatan. Jangan hanya listrik. Jangan hanya migas. Ya. Tapi masukkan semua. Terus pilih. Nah, pilih berdasarkan apa? Mungkin berdasarkan omset. Ya kan? Tadi ada yang nanya nih, kalau ada outlier diapain nih? Kalau ada outlier misalnya, kita pilih berdasarkan omset ya. Ada rata-rata industri misalnya 10 miliar atau 100 miliar omsetnya. Rata-rata. Ya, rata-rata bukan berarti semua segitu, tapi kebanyakan seperti itu. Terus ada satu yang 1 triliun. Nah, itu outlier. Diapain Sensei? Biasanya outlier itu kita buang. Kita drop. Ya, kita drop. Karena apa? Itu outlier itu biasanya nggak banyak. Ya, hanya ada 1 atau 2. Ya, sebaiknya di drop. Karena apa? Itu nanti akan membuat bias. Jadi rata-ratanya kalau dia terlalu tinggi, dia akan menaikkan rata-rata. Tapi kalau dia terlalu rendah, dia akan menurunkan rata-rata. Jadi sebaiknya kita drop. Jadi pemilihan sampling ini penting. Pertama, masukkan semua kategori. Ya. Kategori konstruksi itu ada 5, masukkan semua. Terus pilih berdasarkan omset. Ya. Pilih berdasarkan, jangan semua kalian sampling. Nah, terus nanti tekniknya seperti apa? Ada tekniknya, berbeda-beda. Jadi pastikan ini benar. Ya.
Menentukan ukuran. Nah, ukuran sampling ini pun penting. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, nah WP-nya misalnya 10.000. Yang kalian sampling cuma 3, ya itu bukan sampling, itu sih malas. Iya kan? Nah, jadi populasinya 10.000, sampling yang kalian tuju itu misalnya 300.000. Dari 300.000 itu kalian ambil setengahnya. Oke. Ya kan? Atau misalnya 3.000 kalian ambil setengahnya. Ada orang itu bilang sampling begini sampling. Yang di sampling cuma 1/10. Ya itu bukan sampling. Itu kok aja malas. Ya kan? Itu. Jadi kenapa? Nanti kalau kalian salah mensampling, ya ukuran terlalu besar atau terlalu kecil. Apalagi yang terlalu kecil ya. Kita akan bilang nih, kita ambil kesimpulan secara general perilaku WP konstruksi tidak taat pajak. Padahal yang kalian sampling cuma 10 orang dari 100.000 pengusaha konstruksi. Bisa ngamuk itu pengusaha konstruksi. Yang jelek-jelek aja kau sampling. Ya. Nah, ibaratnya gini nih. Ya. Orang Batak nih, biasanya kuat-kuat suaranya. Ya kan? Nah, tapi ada juga orang Batak yang nggak kuat-kuat suaranya. Tapi kalau kalian dari misalnya 10 orang Batak yang kalian yang ketemu, ya, 7 orang suaranya kuat-kuat, kencang-kencang suaranya, bukan kuat ya, kencang-kencang suaranya. Berarti kalian bisa bilang, kebanyakan orang Batak itu kencang-kencang suaranya. Tapi kalau kalian sampling cuma 3 dari 10 yang kalian jumpa, kalian bilang kebanyakan orang Batak itu kencang-kencang suaranya. Yang betul aja lah kau, katanya gitu kan. Nah, jadi itu size does matter ya dalam sampling ya. Nah, terus sesudah kalian pintar melakukan sampling ini baru dilakukanlah surveinya. Nah, terus apa tuh? Kan kadang ada orang yang kita survei itu dia nggak serius dalam mengisinya ataupun mungkin hanya salah-salah atau iseng-iseng aja. Itu gimana cara mengantisipasinya? Itu nasib kau lah. Jadi gini, mendesain survei itu lakukan pertama, ya. Nanti akan ada ininya, caranya bagaimana. Pertama itu jangan panjang-panjang karena apa? Kita itu minta waktu orang, ya kan, untuk mengisi. Yang butuh itu kita. Jadi usahakan semenarik mungkin dan sesingkat mungkin, ya. Pertama kalimatnya jangan bertele-tele. Kedua, buat singkat-singkat. Ketiga, terstruktur dengan baik. Ya, terstruktur dengan baik. Nah, contohnya misalnya tadi nanti. Buat dia menarik. Nah, kalau Anda mengisi survei ini, kami kasih voucher OVO 50.000, pasti diisi. Nah, gitu. Jadi buat sesuatu yang menarik. Ya. Nah, ya mungkin kalau voucher OVO nanti kau tekor pula kan. Ya. Kalau misalnya Anda mengisi survei ini, kami kasih gantungan kunci atau kami kasih dodol Garut atau apa, ya, buat itu menarik, ya, nah, supaya orang mau meluangkan waktunya untuk mengisi survei kau yang tak seberapa itu, gitu kalau kata orang Medan, ya kan? Iya, karena kita meminta waktunya deh, ya, meminta waktu orang itu bukan hal yang bukan hal yang gampang, kan? Ngapain aku survei kau? Lebih bagus aku tidur. Bisa kan dia bilang gitu? Karena apa? Karena nggak menarik mungkin survei, tapi usahakan semenarik mungkin, ya. Karena dia melakukan itu volunteer, secara sukarela. Kecuali kayak kalian, kalau kalian nggak datang di kelasku, ya aku sih nggak mau tanya-tanya. Yang nggak datang ya nggak datang aja, nggak aku isi attendance-nya. Karena kalian wajib mendatangi kelasku. Bedakan dengan survei. Survei itu sukarela, oke? Ya, jadi buat semenarik mungkin. Bagaimana menariknya nanti? Tunggu ya, tunggu ya, Dek ya. Jadi kita merancangnya itu bisa kita rancang sendiri, ya kan? By email atau elektronik. Ini cuma instrumennya aja. Terus, inilah yang kau tanya itu, ya kan? Menaikkan response rate, artinya supaya dia lebih menarik, ya kan? Karena kalau kita antar langsung, orang Indonesia ini kan agak sungkan-sungkan. Capek si Grafta ini diketok-ketoknya pintu, kasihan dia kan. Ya udahlah, kuisiakan aja lah. Ya kan? Tapi kan nggak semua orang seperti itu, ya kan? Sedangkan undangan aja kau kasih bagus-bagus, belum tentu orang mau datang, apalagi survei, ya kan? Nah, tapi biasanya orang kita kalau diantar langsung itu mereka akan lebih sungkan.
Tapi sekarang tidak dianjurkan karena lagi pandemi. Terus mengirim surat tindak lanjut kalau misalnya dia belum membalas, Bapak Ibu ini apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu kindly reminder, bahasa Indonesia ya sebagai apa ya? Mengingatkan saja kalau Bapak Ibu belum mengisi survei, mohon kesediaannya mengisi survei. Jadi kalau minta waktu orang ini tangannya di bawah, jadi bahasanya juga harus sopan, kan? Jangan kau bilang gimana ya nggak kau isi survei itu, tabuk lah kau. Ya kan? Terus membuat panduan. Nah, kalau surveimu itu agak susah, kau buat panduannya supaya orang tidak bingung. Ya makanya tadi aku bilang jangan panjang-panjang, jangan bertele-tele. Ya, jadi nanti aku tadi udah janji sama kelas tadi. Aku akan memberi contoh. Kayak mana sih survei? Ini contohnya nanti bahasa Inggris. Tapi aku nanti akan berikan contoh survei dalam bahasa Indonesia yang bagus. Supaya kalian bisa lihat aku bla 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 aja dari tadi, tapi kalian nggak melihat contohnya kan? Nah, yang bahasa Inggris nanti ada, tapi bahasa Indonesia minggu depan aku sediakan. Terus pemberian informasi lebih awal. Nah, kalian memberitahukan survei ini dilaksanakan tujuannya untuk ini. Kami mohon kesediaan Anda, data yang akan ada ditampilkan kami jamin kerahasiaannya. Nah, setelah Anda selesai melakukan survei ini, kami akan memberikan souvenir. Itu hal yang membuat orang jadi tertarik, Pak. Itu nomor 5. Nah, contohnya ini begini nih. Jadi minggu lalu nih, ya, hari Senin, Selasa, Rabu, di tempatku itu di kantor lagi ada workshop. Workshop itu sekitar 300-an orang dari 17 negara. Ya. Jadi kita bilang sesudah workshop, biasanya kan orang udah ya boro-boro ingat materinya. Ya kan? Oh ya udahlah workshop aja. Tapi kita bilang kalau Anda tidak mengisi survei, Anda tidak dapat sertifikat. Nah, pasti ngisi. Kenapa? Orang suka dapat sertifikat. Ya kan? Apalagi sekarang kalau Zoom itu ada apa? E-sertifikat, ya, pokoknya gitu ya. Oke deh. Jadi buat dia menarik. Ya. Ada sweetenernya. Kenapa? Karena ini sukarela. Ya. Oke. Nah, terus nah, ini kalian baca sendiri aja lah ya. Ini terlalu pusing aku. Ini nggak ada lah ini, nggak usah pusing-pusing mikirin ini. Ya. Terus, nah ini nih, data collection. Tadi ada observasi, ada kuesioner, ada interview. Nah, kita sekarang bicara di kuesioner. Nah, ini ya, Grafta ya, principle of wording. Beritahukan tujuannya. Terus, tata katanya juga bagus. Jangan bingung-bingung, jangan berantakan. Coba kalian isi dulu ini. Ya. Survei ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak di sektor konstruksi. Ya kan? Kami jamin kerahasiaannya bla 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 bla. Terus itu jadi harus membuat semenarik mungkin dan tata katanya dibuat pendek-pendek aja. Jangan panjang-panjang bertele-tele nggak jelas. Ya kan? Nah, type and form of question, open question atau close question ya. Kalau bisa dia open question. Jadi berikan dia pilihan. Ya. Kalau close question ya tidak, ya tidak, ya tidak. Itu informasi yang nggak banyak. Tapi kalau open question misalnya, sudah berapa lama Bapak, sudah berapa lama PT Anda terlibat dalam usaha konstruksi? Kurang dari setahun, kurang dari 3 tahun, kurang dari 5 tahun, kurang dari 10 tahun. Itu open question. Jadi dia mau centang-centang aja. Bapak termasuk konstruksi listrik, jalan, jembatan, bangunan, atau migas, dia centang. Ya. Terus kewajiban perpajakan yang selama ini sudah dilakukan, PPH pasal 42, PPN, PPH pasal 21, ya, dia tinggal centang-centang. Tanggal berapa biasanya melaporkan pajak. Itu kayak gitu tuh. Ya. Jadi sequencing, berurutan, ya. Jadi jangan kalian tanya, pertama tanya dulu tentang bisnisnya. Tanya dulu tentang identitasnya. Jangan habis kalian tanya, berapa lama Bapak terlibat dalam
jasa konstruksi. Habis itu langsung kalian tanya, pembayaran pajaknya, kepatuhan pembayaran pajaknya dalam setahun terlambat 3 kali, terlambat 2 kali. Nah, jangan. Itu harus jelas. Jadi biarkan dia ya. Biasakan kalian berpikir itu secara terstruktur. Ya. Kalau kalian pertama menanyakan identitas dulu tanyakan, sediakan, selesaikan. Nah, begitu kalian selesai identitas, ya, biasanya yang pertama itu kan tanya identitas. Yang kedua, tanyakan mengenai nature bisnisnya. Itu termasuk dalam identitas ya. Kedua, tanyakan tentang kewajiban perpajakan. Ya. Jadi kalau isinya topiknya kewajiban perpajakan, ya pertanyaan yang ada di dalam topik kewajiban perpajakan itu ya tentang perpajakan. Jangan tiba-tiba jadi IMB, nyambung. Nanti kalian dibilang ya zakat semburu bolok ini kagak nyambung goblok. Ya, jadi sequencing kalian harus biasakan bicara secara terstruktur. Ya, nanti aku kasih contoh. Ya, classification data or personal information. Apa yang akan kalian lakukan dengan informasi-informasi personal? Kalian harus jamin kerahasiaannya, itu pasti. Ya, itu. Ya, ini yang lain-lain kalian bisa baca lah. Tapi nanti nih ada nih reliability and validity, nanti kita belajarin di depan. Terus, ini nih, ini yang membuat orang malas mengisi kuesioner. Karena apa? Banyak pertanyaan-pertanyaan nggak nyambung. Kesesuaian isi pertanyaan dengan tujuan penelitian. Ya, jadi pastikan setiap pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Tuh. Jadi kalau kalian mau nanya kan, Bapak suka nggak dengan produk kami? Ya kan? Seberapa ingin Anda memakan produk kami dalam seminggu? Silin dalam seminggu. Sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Harusnya kalian menanyakan itu, karena dia merasa silin itu enak, atau silin itu tidak enak. Nah, tapi kalau kalian ingin menanyakan seberapa suka responden ini dengan produk kalian, tapi yang kalian tanyakan apa warna baju Bapak? Ya, nomor 1 itu harus kesesuaian isi pertanyaan. Buat dia nyambung itu penting. Nah, sama juga dengan konstruksi tadi. Ya. Nah, seberapa banyak Bapak mendapat proyek dari pemerintah dalam setahun? 0, 1, 2, 3. Nah, kalian karena pengen tahu berapa omsetnya kira-kira. Tanya. Tapi kalau kalian tanya, kalian mau tanya konstruksi, yang kalian tanya seberapa sering Bapak keluar negeri, ya, nggak ada hubungannya. Ya, jadi nyambung itu penting. Kedua, bahasa dan kalimat. Bahasa itu harus tertata dengan baik. Tidak harus panjang dan tidak perlu, kayaknya kalau kuesioner itu nggak perlu panjang-panjang. Ya. Yang penting tepat sasaran. Nah, yang jadi masalah itu anak stanis sekali panjang-panjang nulis. Ya. Karena apa? Kalau masalahnya kalau kita terlalu panjang menulis, jadi malah nggak fokus. Ya. Ya. Jadi usahakan pendek, singkat, padat, jelas. Jenis pertanyaan, usahakan open question. Jadi berikan dia pilihan. Ya. Berikan dia pilihan. Kalau misalnya gender laki-laki, perempuan, jangan buat lainnya. Ya memang gender laki-laki sama perempuan aja. Nggak usah berikan pilihan-pilihan yang aneh-aneh. Ya, tapi pastikan semua pilihan pastikan semua kemungkinan masuk dalam pilihan kalian. Misalnya, ya kan, pajak pajak yang Anda bayar di dalam jasa konstruksi ini. Kan? Pajak apa ya? PBB bayar misalnya, dia kan, PPH dia bayar, PPN dia bayar, ya kan? Tapi jangan pula kalian bayar pajak retribusi sampah, yang nggak ada hubungannya. Ya itu, ya deh ya. Jadi pastikan pilihan yang kalian buat itu tercakup semua. Jadi usahakan jangan ada lainnya, karena lainnya itu akan membuat kalian pusing. Misalnya lainnya jelaskan. Nah, kalaupun ada lainnya, buat kolom jelaskan. Ya kan? Nah, terus urutan. Nah, ini penting nih. Ya. Supaya dia nggak loncat-loncat pikirannya. Terus datanya mau kalian apakan datanya?
Nah, simpan baik-baik. Jangan disebar-sebarkan buat orang yang perlu. Nah, ini prinsip pengukuran. Sampai sini ada yang mau bertanya? Bingung, bosan, lapar, ngantuk? Kalau misalkan pertanyaan yang nggak relate itu hiburan gitu gimana Sensei? Kayak mana, Dek? Kayak kadang kan sekarang semisal kayak survei kemarin waktu KKM gitu kan Sensei, kita bikin survei gitu. Tapi itu targetnya ya milenial gitu. Nah, di akhir survei tuh kayak kami ada bercandaan kayak kamu tim mana, martabak manis atau martabak telur gitu. Itu kan nggak nyambung, tapi sebenarnya tujuan kami tuh kayak biar nggak ini aja sih, nggak tegang banget gitu surveinya, jadi kayak terlihat santai gitu. Kalau gitu nggak apa-apa nggak sih Sensei? Atau jangan? Surveinya itu tujuannya apa? Tanya pengetahuan seberapa jauh paham tentang pajak. Jadi kayak pajak apa yang sering kamu dengar, pajak apa yang kamu tahu gitu. Gitu aja sih Sensei, tapi kayak survei ringan gitu. Gitu. Terus tiba-tiba suka martabak telur apa martabak manis gitu. Oh, jadi kalau aku sih tidak menyarankan itu. Pertama itu menambah waktu orang untuk mengisi. Ketiga itu mendistraksi, ya kan? Ini udah serius nih. Terus tiba-tiba apaan sih? Mungkin dia pikir kau salah ketik kali itu. Ya, aku sih tidak menyarankan itu. Jadi gini, memang bagus tujuannya. Tapi itu menurutku lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, jadi usahakan. Jadi Dek, kalau mengisi survei ini, ya, usahakan ada ininya, ada pemanisnya. Itu bukan pemanis. Ya, kalau aku dikasih pertanyaan kayak gitu, lemparkan survei. Apa nih kawan ini? Maaf ya, aku bercanda nih. Ya kan? Ya kan? Kalau aku berpikir gini nih, dia ini mungkin typo ini. Apa gimana nih? Ya kan? Mungkin kalau di kampungnya si Grafta udah dibilang, udah gila aku rasa kawan ini. Itu di kampungnya Grafta itu. Tapi gini deh, aku tidak menyarankan karena itu akan membuang waktu. Ya kan? Dan itu akan mendistraksi responden. Dia udah bicara pajak nih. Tiba-tiba ngomong martabak. Jadi dia kan, iya, aku lapar ya. Ditinggalkannya itu kuesionermu. Nanti dia aku makan dulu. Jadi itu ya, itu hal yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya deh ya. Terima kasih Sensei. Nah, ada lagi yang mau nanya? Kita lanjut ya. Nah, skala nominal nih. Nah, ini nih. Jadi kalau kita misalnya membuat survei, pastikan semua responden itu tercakup dalam kategori. Kayak ini nih, kalau kita misalnya di kampus, ada misalnya kalau di kampus tanah aja lah. Ya. Anda termasuk suku apa? Batak, Jawa, Dayak, Toraja. Nah, itu. Kalian harus memastikan semua suku-suku yang ada di stan itu tercakup. Jadi jangan sampai ada tulis lainnya. Orang akan merasa, sok banget sih, dia nggak kenal suku Papua. Kan. Jadi harus semua masuk dalam kategori. Ya, misalnya ya. Jangan sampai tidak ada yang tidak masuk dalam kategori. Nah, seperti contohnya yang tadi itu, konstruksi. Dia harus masuk dalam listrik, jalan jembatan, bangunan, terus migas, terus menara telekomunikasi. Harus semua masuk. Ya. Ya, harus semua suku yang ada di stan kalian masukkan. Pastikan. Jangan buat lainnya. Kalau kalian buat lainnya, dia akan merasa tersinggung. Itu menunjukkan kalian tidak tahu. Ya. Jadi di stan itu bukan cuma orang Batak, orang Jawa, orang Dayak, orang Toraja aja, orang Papua pun ada mungkin, orang Palembang pun ada, orang Aceh pun ada ya, gitu ya. Jadi pastikan kalian masukkan. Terus skala ordinal. Nah, itulah dia skala nominal. Karena skala nominal tadi bicara jumlah. Kalau di stan ada suku ada 30 suku, ya 30-30-nya kalian masukkan di situ. Nah, skala ordinal itu menunjukkan prioritas. Ya, menunjukkan prioritas. Prioritas itu kayak tadi skala ordinal kan ranking 1
ranking 2, ranking 3 itu tadi ordinal kan. Nah, kalian di sini menunjukkan mana sih yang lebih penting buat setiap individu kan beda. Ya kan? Nah, mungkin kalian bisa lihat. Jadi kalian merespon ini di dalam pekerjaan, ini misalnya dalam aplikasi pekerjaan. Ada orang yang lebih suka bekerja dengan angka dibanding bekerja dengan kata-kata. Ya. Dia lebih suka, ini nomor 1. Nomor 5, strongly agree. Terus ada orang yang suka melayani orang lain. Ada orang yang suka bekerja sendiri. Jadi beda. Misalnya si Grafta mungkin lebih suka bekerja sendiri. Tapi si Elisa Van mungkin dia lebih suka bekerja dengan kelompok. Jadi akan berbeda-beda prioritas orang. Nah, seperti kalian, mungkin kalau kalian sekarang, kalau aku tanya apa prioritasnya, prioritasnya apa ya, lulus STAN kan? Ada nggak yang prioritasnya kawin sekarang? Menikah? Belum kan? Ya mungkin di dalam hati aja le jawab ya. Tapi kalau sekarang karena kalian ini ada dalam komunitas yang sama, yaitu mahasiswa STAN tingkat 3, semester 5. Prioritas kalian kan sekarang lulus. Itu aja dulu. Nah, begitu kalian lulus, nanti akan berbeda-beda nih. Sekarang kan kalian satu kelas prioritasnya sama. Tapi begitu lulus, nanti prioritasnya akan beda. Habis lulus mungkin si Grafta mau nikah. Nah, ya kan? Dinda mungkin mau berkarir dulu. Ya kan? Terus Audrey mungkin nanti aja. Mungkin dia, aku mau buka usaha ding. Aku udah punya uang nih, aku mau buka usaha. Jadi berbeda-beda ya. Tapi sekarang kalian mempunyai prioritas yang sama, yaitu lulus dulu. Nah, tapi prioritas kalian akan beda dengan prioritasku. Karena kita tidak berada dalam komunitas yang sama. Kan kalian maunya lulus dulu. Aku ya udah, apalagi mau lulus kan udah nggak tahu lagi mau sekolah apa. Ya kan? Nah, jadi ingat ya, itu skala prioritas orang berbeda-beda. Tapi jangan ambil dalam komunitas yang sama. Nah, karena kalau seperti kalian, komunitas pasti sama. Dan prioritasnya pasti sama. Oke? Nah, itu ordinal. Nah, terus rasio. Tanya, kalau rasio itu kita misalnya nanya nih, berapa ekskul yang sudah kalian terlibat? Terus kalau misalnya dalam pertanyaan KTTA, berapa proyek yang Bapak dapatkan dari pemerintah, yang dapat Bapak dapatkan dari swasta, misalnya 3-10 proyek setahun, 1-2 proyek setahun, itu ya. Tuh, berapa cabang perusahaan Bapak, gitu kan? Ya, oke. Nah, terus reliabilitas dan validitas. Nah, tadi kita bicara tentang skala, sekarang kita bicara reliabilitas. Reliabilitas itu adalah ketepatan, ya, ketepatan pengukuran. Ya kan? Jadi ketepatan pengukuran gini, misalnya kalian mengambil data dari sekunder, dari data BPS, misalnya. Ya kan? Kalian mengambil data dari data BPS, terus inflasi bulan Januari tahun 2020. Kalian ambil, kalian tarik inflasinya sekitar 5,8%. Selesai yang iseng tuh, dosen-dosen yang iseng tuh, dicek sama dia ke websitenya BPS, benar nggak angka yang ditarik si Siti Nurhaliza 8, atau dia ngarang-ngarang aja? Ada tuh yang begitu. Jadi pastikan waktu kalian copy paste jangan asal copy paste. Ada namanya copy paste transform, ada kan di Excel, ya kan? Kolom jadi baris, baris jadi kolom. Ya kan? Nah, jadi pastikan kalian mengambil data yang, jangan udah nyontek pun salah, udah tinggal tarik aja pun salah. Ya kan? Ibaratnya ini orang nyontek, ya. Saya mencontek ya, udah pernah mencontek. Aku dulu pernah sampai SMA, habis masuk STAN nggak berani lagi. Ya. Masuk STAN itu udah berhenti semua kegiatan-kegiatan contek-mencontek. Ya, daripada dipulangkan kan. Jadi kalau kita mencontek ke sebelah itu kan, karena agak miring, yang kita mau copy nomor 2, tapi yang kita tulis di nomor 3 di sini udah nggak nyambung. Nah itu tuh reliabilitas. Jadi harus bisa di trace ke dokumen awalnya.
Jadi kalau misalnya tadi dokumen awal aslinya dari data BPS, begitu ada sensei yang melihat langsung ke dokumen di BPS itu harus sama. Ya. Jadi ingat, jangan dikarang-karang. Ya, jangan dikarang-karang. Oke? Kalau kosong ya kosong aja. Kosong nanti kalian. Jelek datanya, ya kosong-kosong aja, jangan dikarang-karang. Nah, ini kalau pakai SPSS, udah belajar SPSS kalian kan? Ya kan? Nah, ini ada di sini menentukan reliabilitas. Nah, terus validitas. Nah, validitas ini menunjukkan kebenaran. Kalau tadi ketepatan, ini kebenaran. Kebenaran ini bagaimana kalian mendeskripsikan sesuatu dengan benar. Jadi kalau kalian mendeskripsikan aku misalnya, si Elsa itu kan, kira-kira tingginya 172, 173. Beratnya itu sekitar 82-83 kilo. Itu tepat. Nah, tapi kalau kalian mendeskripsikanku tingginya 2,5 meter, udah salah. Ya, itu valid. Data itu harus valid. Dia menggambarkan keadaan sejauh mana dia tepat menggambarkan keadaan. Terus bisa juga dicek pakai SPSS, ada juga ya. Kalian udah belajar SPSS kan? Dulu cuman sekilas sih Sensei, nggak sampai yang dalam. Oh gitu. Nah ini kalau di SPSS seperti ini nih. Misalnya nih ada data triwulan 1 sampai triwulan 11. Ya, data yang pertama dari triwulan 1 sampai triwulan 11 itu angkanya 4 ya. 4 kali 11 kan 44. Nah, ini 6 kali 11 66. Ya kan? Nah, tapi ada yang berbeda nih. Ada yang 5 6 5 5 5. Nah, itu totalnya kan 62. Jadi ini harus pas. Inilah ya. Validitas. Harus valid. Ya. Jumlahnya itu harus valid. Nah, terus nah, ini dia tampilan kuesioner. Tampilan kuesioner. Nah, pendahuluan. Harus kalian tahu buat dulu apa tujuannya. Terus mengorganisasi pertanyaan. Sesuai tujuannya, itu makanya tadi aku bilang. Harus sesuai tujuan. Apalah tadi gunanya martabak dalam pajak? Nggak ada, nggak sesuai dengan tujuannya kan. Nah, jadi semua itu harus tadi. Kalau 10 pertanyaannya, 10-10-nya itu harus. Memang generasi-generasi sekarang ini inovatif, aku mengerti. Dan aku pun mengerti maksudnya. Ya. Tapi itu ya itulah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Oke. Nah, terus kedua, informasi pribadi. Informasi pribadi itu kalian apakan? Apakah kalian sebarkan atau kalian jaga kerahasiaannya? Itu penting. Karena orang yang kalau dia bilang ini gimana disebarkan nggak ke umum? Kalau kalian bilang disebarkan ke umum, ya nggak akan ada yang mau ngisi responden kalian. Tapi kalau kalian bilang nggak kami sebarkan umum, ini akan dijaga kerahasiaannya. Dia akan lebih leluasa karena dijamin kerahasiaannya. Dan informasi yang sensitif. Nah, nanti kita belajar itu apa informasi yang sensitif. Ya kan? Terus nanti kita akan bicara detail tentang informasi sensitif. Terus pertanyaan terbuka di akhir. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu biasa kan pertanyaan terbuka. Kalau bisa. Dan penutup. Nah, contohnya nih ada contohnya. Nah, partisipan kuesioner ini bertujuan. Nah, lihat pendahuluan. Ya. Jadi ini semua ini ada pendahuluannya ada. Jadi ini yang 6 ini semua ada di sini. Oke? Nah, tujuannya ada openingnya. Ya kan? Tujuannya adalah membantu kami untuk mengerti bagaimana kualitas of our work life, bagaimana kualitas pekerjaan Anda, kehidupan Anda dalam pekerjaan. Terus karena Anda adalah responden yang tepat bagi kami untuk melakukan studi ini. Ya kan? Saya mohon bisa dijawab secara jujur. Ya kan? Terus your response will be kept strictly confidential. Nah, respon Anda akan dirahasiakan. Oke. Terus hanya researcher yang bisa mengakses. Dan
untuk menjamin kerahasiaan pribadi Anda, kami akan memberikan ID. Jadi tidak nama, tapi ID. Grafta ID 1, ya kan? Terus Dinda ID 2, ya kan? Terus misalnya si Juan Martin ID 3, Siti Nurhaliza ID 4. Jadi nggak ada yang tahu apa si Grafta ikut, apa si Siti Nurhaliza ikut selain aku yang melakukan riset. Ya. Oke. Nah, terus number dan name will not be available for anyone. Nah, itu kalian menjamin. Jadi nama, identifikasi dan data, ya, dan data yang diberikan. Jadi ID responden dan data yang diberikan itu tetap rahasia, ya kan? Terus hasilnya akan di email. Jadi kita kasih tujuannya. Terus sudah kita selesai melaksanakan, kita kasih juga ininya. Hasilnya. Jangan nanti orang, mana aku ikut kuesioner tapi kok nggak ada hasilnya ya. Terima kasih dan saya sangat menghargai partisipasi Anda. Nah, ada juga ya kan, setelah Anda selesai melakukan survei ini, kami akan berikan voucher OVO misalnya kayak gitu. Nah, gitu. Dan buat jadi menarik. Nah, ini mengorganisasi nih. Nah, organisasilah pertanyaan itu dengan baik. Ya. Jadi pastikan berurut-urutan. Jangan lompat-lompat berpikir. Ya. Lompat-lompat berpikir ada juga orang kesal. Ya. Ya. Usahakan kalau kalian bicara tentang bisnisnya, kumpulkan pertanyaan yang tentang bisnisnya. Kalau kalian bicara tentang kewajiban perpajakannya, kumpulkan pertanyaan tentang kewajiban perpajakannya. Kalau kalian bicarakan tentang identitas pemiliknya, usahakan terkumpulkan pertanyaan tentang identitas pemiliknya. Jadi jangan berantakan. Oke. Nah, terus misalnya nih, data ini tadi aku ceritakan tentang informasi pribadi. Informasi pribadi ini kan ada 1, umur, pendidikan, gender, terus status, terus anak, terus anak yang paling besar. Nah, jadi buat seperti ini ya, buat dia pertanyaan terbuka seperti ini. Berikan dia kemungkinan dia masuk dalam kategori yang mana. Jangan ada yang lainnya atau others not specified. Jadi gini nih, ini mumpung kita bicara yang nanti ada nih, kan ini tadi kita cerita mengenai informasi yang pribadi. Kenapa rahasia? Karena dalam pengambilan kuesioner ini akan ada informasi personal, misalnya status, misalnya umur. Tidak semua orang nyaman ditanyakan umurnya, nyaman ditanyakan statusnya. Makanya tadi kita tutup ID-nya, kita tutup namanya. Ya. Jadi kalau dia dibilang enggak, ini kami jamin, kami tutup kok, kami nggak tahu. Oke, dia pasti kasih tahu. Kalau aku sih santai aja ditanya umurnya yang mana, aku kasih tahu. Kalau aku sih santai aja ditanya kawin atau enggak, ya bilang aja sih. Tapi nggak semua orang seperti itu. Ya, mungkin Grafta sensi kalau ditanya kayak gitu. Ya. Nah, ada juga sekarang beberapa orang yang sensi kalau ditanya gendernya, which is aku juga nggak ngerti. Ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi karena apa? Karena apa yang sensi buat kita belum tentu sensi buat orang. Benar nggak? Jangan disamain semua. Value kita berbeda dengan value orang. Nah, misalnya nih, tadi contohnya yang paling gampang aja nih. Kalau kita nunggu-nunggu, misalnya kalian nih mau kembali ke stan, rata-rata kan biasanya naik pesawat atau naik bis. Kalau naik pesawat itu kan kalian nunggu bagasi kan biasanya. Nunggu bagasi itu turun kan, ya paling itu ada 30 menit lah. 30 menit celingak-celinguk, ngakuk, bengong-bengong. Ini orang Indonesia kalau nggak ngomong stres dia. Adik ngapain ke stan? Ngapain ke Jakarta? Pertama ini tinggal di mana dek di Jakarta? Nah, ini nunggu-nunggu. Gak usah ketawa kalau Grafta. Biasa kan kayak gitu kan? Ya? Apalagi kalau di Medan. Adek ngapain di Medan? Di mana di Medan? Nah, biasa itu biasa. Itu hal yang biasa untuk orang kita. Bener kan? Ya? Oh, tinggal di Bintaro, kan? Oh, ngapain di Bintaro? Kuliah di mana? Kuliah di stan. Oh iya, kan? Nah, udah mulai tuh. Terus kelihatan tuh akan
itu akan berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terus nanti sampai nih, udah ada pacarnya belum? Saya punya anak. Itu biasa. Biasa nggak menurut kalian dalam masyarakat kita? Biasa kan? Ya. Jadi orang-orang yang kita baru kenal 5 menit itu bisa tahu kalau si kawan ini kuliah di Bintaro, tinggal di Bintaro, kuliah di Bintaro dan belum punya pacar. Itu dalam hitungan menit itu informasi itu bisa terkumpulkan. Karena komunitas kita ya menganggap itu hal yang biasa. Nah, tapi ada di tempat-tempat lain itu menganggap hal yang tidak, itu it's none of your business. Nah, ada itu. Ya, jadi misalnya kalau kita misalnya ini pengalaman aja nih ya. Jadi kalau kayak aku dulu nih, ini pengalaman pribadi aja. Jadi kalau aku dulu naik Garuda dari Indonesia dari Jakarta Tokyo atau Tokyo ke Jakarta. Kalau sebelahku itu orang Indonesia itu kan 7 jam perjalanan deh. 7 jam perjalanan dan itu malam. Biasanya aku tidur. Kalau dari Jakarta ke Tokyo itu biasanya aku tidur. Tapi kalau sebelahku orang Indonesia, kita nggak tidur. Nonton atau ngobrol. Jadi ibu-ibu di sebelahku itu tahu kalau aku kuliah, tahu aku kerja di mana, dan tahu aku belum kawin. Itu hal yang biasa. Dan aku tidak tersinggung ditanya seperti itu. Tapi jangan kalian coba-coba kalau kalian duduk di JAL, di sebelahnya orang Jepang. Atau duduk di Garuda, sebelahnya orang Jepang. Kalian tanya, udah kawin belum? Wah, itu abon. Nah, sedangkan kalian tanya ngapain di Indonesia aja, dia belum tentu mau menjawab. Ya, karena apa? Kultur itu punya value sendiri-sendiri. Ya. Adik umurnya berapa? Pasti Grafta kasih tahu. Tapi kalau kalian tanya orang Jepang atau orang mana yang kalian tanya umurnya berapa, it's none of your business katanya kayak gitu. Nah, kalian tersinggung kan? Karena apa? Karena kalian pun sudah menyinggung perasaannya dia. Jadi ya hati-hati ya informasi pribadi seperti ini ya. Jadi ini sensitif. Nah, kalau hal yang ini, yang paling sensitif ini marital status dan umur. Ya orang sepertiku aku sih nggak masalah, aku tahu aja umurku. Tahu ya aku masih single. Tapi kalau misalnya ada yang sudah divorce, ya kan dia apa yang kau tanya-tanya? Apa hubungannya dengan kuesioner itu? Ya, itu hati-hati banget. Itu hati-hati sekali ya, deh ya. Gitu. Ya. Terus satu lagi yang paling sensi juga ini pendapatan. Ya. Nah, kalau bapakku, aku sudah lama kerja, tidak pernah menanyakan berapa pendapatanku, nggak pernah dia tanya. Ya, tapi tidak semua orang tua seperti itu. Ada yang nanya, itu hal yang biasa. Kan anakku. Ya, kan? Jadi kalian yang tahu bagaimana orang tua kalian, bagaimana ya Siti ya. Jadi nanti kalau misalnya bapak nanya berapa gajimu nak, jangan sensi. Mungkin dia bertanya, oh kurang lah kalau segitu hidup di Jakarta, nanti bapak tambahin. Mungkin maksudnya baik. Jadi Siti jangan marah dulu, ya deh ya. Ya, ya kan? Itu siapa tahu bapaknya mau nambahin. Ya Audrey ya. Ya. Karena kita lah yang tahu bagaimana value di keluarga kita. Tapi value itu akan berbeda dengan komunitas-komunitas yang lain. Jadi hati-hati. Jadi jangan, kalian kan ini udah generasi milenial nih, nanti kerja, dapat rapelan, jalan-jalan ke Jepang. Ini banyak sekali nih adik-adik nih. Dulu waktu aku di Jepang, Kak kami mau datang, Kak kami mau datang. Waduh, 3 bulan datang ke rumahku. Ya. Anak-anak pipi kayak kalian ini nih. Baru dapat rapelan kan, mau mobil ke Jepang, ada yang bawa orang tuanya haji, ya pokoknya terserah aja. Ya. Yang buat happy aja kan. Mau datang nih Kak. Nah, pas nunggu di Air Asia, kalian tanya-tanya pula kayak gitu sama orang, waduh dek, ditabuk lah kita, jangan ya. Ya. Jadi belum tentu sama culture-nya. Ya. Nah, terus kalau orang kita tuh gitu tuh, kerja di mana? Oh, di pajak. Waduh enak kali lah ya, banyak kali lah pasti duitnya. Nah, buat beberapa orang itu hal yang tidak nyaman. Oke? Jadi kalian hati-hati deh intinya. Ya. Status itu hati-hati.
umur, buat beberapa orang itu ada. Nah, sekarang ini yang agak sensitif memang ini pendapatan. Untuk banyak orang, untuk kebanyakan orang ini sensitif. Jadi kalian buatnya dalam bentuk range. Jadi jangan bentuk satu titik, 1 poin 10.000, 20.000, tapi 10 sampai 20.000, 30 sampai 50.000. Jadi itu akan memblurkan ininya, akan tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya, tapi masih dalam rentang range yang kalian berikan. Misalnya ini total income-nya sendiri setahun. Ini total income-nya dari seluruh pemberi kerja dan termasuk income dari istri atau suaminya. Ya. The response of these two questions will be kept confidential. Nah, itu kalau harus jamin. Ya. Kalau ada pertanyaan sensitif, bisa dari awal kalian bilang semua data dibuat rahasia, atau khusus pertanyaan sensitif kalian buatkan ini rahasia. Nah, terus pertanyaan terbuka. Nah, ini menarik nih. Ya. Jadi ini menunjukkan reaksi orang secara keseluruhan mengenai kuesionermu. Ya kan? Nah, ya kan? Jadi kalau misalnya ini jarang sekali aku ketemu kuesioner seperti ini. Kalau misalnya kita sudah menjawab satu pertanyaan, terus di bawah dibuat nih, ya kan? Kuesioner ini banyak keterbatasannya, ya kan? Tapi secara keseluruhan bagaimana reaksi Anda secara keseluruhan menjawab kuesioner ini? Kalau Anda senang itu bisa berbagai hal, tepat, cepat, dan sekuensial, berturutan bagus, dan kalian bisa menghandle pertanyaan-pertanyaan sensitif dengan baik. Itu dia senang banget. Tapi kalau udah yang paling ujung, berarti udah nggak beres tuh. Ada sesuatu yang nggak beres dengan kuesioner kalian. Nah, jadi ini kalau menurutku sih ini penting. Ya, untuk menjadi perbaikan buat cara kalian membuat kuesioner berikutnya. Tapi nanti minggu depan aku contohkan ya, mana yang nggak beres, mana yang beres. Jadi ini penting nih. Kalau aku sih senang. Tapi jangan lupa, tidak semua orang senang dikritik. Ya. Nah, tapi kalau kalian harus memberikan kritik, berikan juga saran, jangan kritik doang. Ya. Jadi aku tuh pernah punya paper nih. Di waktu tahun-tahun pertama doktoral, namanya belum pernah buat paper ya. Ditolak nih paperku. Nah, rasanya itu lebih sakit daripada ditolak laki-laki atau putus dari laki-laki. Ya, kenapa? Udah ditolak, dibilang pula, she doesn't even know what she's talking about. Ya kalau udah ditolak, ya ditolak aja loh, nggak usah pakai kata-kata yang menyakitkan hati. Nah, sama itu seperti orang putus cinta, ya udah kita putus aja deh. Kenapa? Karena kau bau. Ya udah putus-putus aja loh, nggak usah dibilang bau atau kenapa. Ya, toh tetap putus kan? Itu berikan solusi. Jangan hanya kritik doang. Ya kan? Kita juga harus hargai usaha orang yang sudah membuat kuesioner ini. Kalau nanti kalian jadi responden ya. Itu ya. Jadi biasakan kalau dikritik itu terima aja dengan hati yang lapang. Ya, tapi usahakan kalau kalian dalam posisi mengkritik, berikan kritik yang baik dan sopan dan berikan saran. Jangan kritik doang. Ya kalau cuma kritik doang lu diem aja. Kenapa? Membuat kuesioner itu pun susah. Hargai orang, hargai. Nanti kalian akan membuat dan kalian akan tahu bagaimana susahnya. Nah, terus ini penutup. Nah, harus ada penutupnya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Coba cek apakah tidak ada pertanyaan yang di skip. Nah, biasanya ini kalau di Bitly itu ada required question yang di asterisk. Kalau kita nggak jawab, nggak bisa lanjut. Ada gitu kan? Nah, itu desainnya begitu aja untuk memastikan semua pertanyaan terjawab. Ya, jadi kalau ini nggak dijawab, nggak bisa lanjut. Nah, terus kalau sudah selesai, masukkan ke tempat, misalnya kalau ada tempat khusus, ya kan? Tapi kalau biasanya kan sudah selesai submit. Tuh, ya. Jadi, Dek, kita sampai di sini. Kelas kemarin juga sampai di sini. Minggu depan ini hal yang sama. Ini slide-nya juga yang sama. Tidak akan ada bahan baru. Ya. Nanti mungkin minggu depan kita akan banyak berbicara tentang materi sedikit dan proposal, ya. Oke, untuk ujian kalian.
Ada yang mau ditanyakan sekarang? Ada, kita punya waktu lagi sekitar 15 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan deh? Mana? Halo? Gimana nih? Mengerti semua? Bingung semua? Mengerti, Siapa yang mau tanya? Sensei. Sejauh ini mengerti, Sensei. Oh, sejauh ini oke ya. Ya, jadi kalian membuat pertanyaan itu harus pertama nyambung, kedua terstruktur, ketiga handling harus bisa mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan yang sensitif dengan baik. Caranya itu tadi, dengan menutup identifikasi dan menjamin kerahasiaan. Ya, oke. Sebentar Pak, siapa Pak? Nah, oke, ya. Jangan lupa minggu depan ada Sapit PR ya? Iya, Sensei. Ya, yang bahan KTTA udah dipilih ya? Udah kalian pilih ya? Jadi cuma ada 3 KTTA. Ya. Kan ada 6 kelompok. 2 kelompok jadi pembahas, 1 jadi pembahas, 1 jadi apa gitu. Ya. Oh, 1 membahas latar belakang dan tinjauan, pasangannya membahas pembahasan dan kesimpulan. Ya kan? Jadi tujuannya supaya kalian tahu bagaimana penyusunan KTTA, dan nanti kalau kalian menyusun, kalian ingat tahun depan juga kelas yang sama akan mengkritik KTTA kalian. Ya. Jadi ini udah ada ya. Aku kemarin baru dapat ini WhatsApp jadi pembimbing buat 5 orang. Dan kebetulan tidak ada yang dari kelas ini, atau mungkin didesain, sengaja didesain, ya kan? Aku dapatnya itu dari 520, 516 kalau nggak salah. Jadi aku cek itu malah yang aku dapatnya pajak internasional. Karena aku di pajak internasional, jadi 5 orang, tapi tidak ada di kelas ini. Mungkin sengaja ya. Karena kalau aku jadi dosen pensosnya nanti, wah bener nih, ada kedip-kedip mata ini antara dosen pensos sama ini, jadi tidak independen, ya. Jadi memang sengaja aku pikir tidak didesain untuk disamakan. Oke lah. Jadi tidak ada lagi pertanyaannya, clear ya? Nah, saya izin tanya Sensei. Ya itu apa itu Faris? Itu apa, melanjutkan yang di grup PJ itu dalam bentuk apa ya Sensei, untuk pengumpulan tugasnya? PPT atau Word atau gimana Sensei? Bebas saja. Bebas saja. Bebas saja Sensei. PPT atau Word itu oke, bebas saja. Ya. Yang penting observasinya kelihatan semua. Ya, kalian udah tahu tuh tadi when, where, and how. Ya kan? Itu untuk observasi. Ya. Bebas saja, aku tidak mau mengengkang inilah ekspresi kalian. Oke, ada lagi? Sudah? Siti oke? Drafta oke? Nisa oke? Audrey oke? Oke ya? Oke, Sensei. Raden Roro oke? Ya, kalau tidak ada lagi, kita selesaikan saja. Ge, mana nih si Ge Semara Putri nih? Kok nggak ada suaranya hari ini? Sehat kan? Sehat, Sensei. Ricky Fajar oke? Oke, Sensei. Oke, good. Oke ya. Jadi, sampai di sini kalau gitu. Kalian sehat-sehat ya. Minggu depan kita bahas ini lagi, sampling dan proposal ya untuk UTS ya. Ini tugas ini ada 4. Kalau bisa ada waktu kita kerjakan semua, tapi kalau nggak ada waktu nanti kita adjust aja, nggak usah pusing-pusing. Karena aku tahu kalian pasti akan sibuk, banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Aku juga sibuk ya, karena yang tugas yang kemarin aku belum grading, aku belum nilai, karena minggu ini aku banyak sekali kerjaan. Ya mungkin minggu depan sudah bisa aku nilai. Oke ya, jadi kalau gitu sehat-sehat semua, salam buat orang tua,
Sampai ketemu minggu depan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja, langsung japri aja by WhatsApp. Ya, oke. Bye-bye, Dek. Bye-bye. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Terima kasih, Sensei. Sensei. Minggu depan. Yo.